Perkenalkan, saya Putri Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan membahas isi dari Jurnal Agronomi Indonesia pada tahun 2020, di mana jurnal ini ditulis oleh Mira Humairah dan tim dari Institut Pertanian Bogor. Dengan judul Multiplikasi Tunas In Vitro Anggrek Phalaenopsis dan Analisis Keberagaman Genetik dengan marka SNAP. Adapun pendahuluan dari isi jurnal penelitian ini yaitu anggrek Phalaenopsis merupakan tanaman hias populer dengan nilai estetika tinggi namun ketersediaan bibit unggul masih terbatas. Kultur in vitro menjadi solusi efektif untuk memperbanyak tanaman secara klonal dalam jumlah yang banyak dan seragam. Salah satu hormon penting dalam proses ini adalah BAP yang mana berperan dalam pembentukan tunas. Namun, teknik ini beresiko menimbulkan variasi soma klonal. Oleh karena itu, diperlukan analisis genetik dengan menggunakan marka molekuler seperti PTO-SNAP untuk mendeteksi adanya keberagaman genetik pada tunas hasil perbanyakan. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh konsentrasi BAP terhadap multiplikasi tunas 3 genotip anggrek hibrida Phalaenopsis, dan yang kedua yaitu menganalisis keragaman genetik menggunakan marka molekuler PTO-SNAP pada tunas klonal hasil multiplikasi in vitro. Adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan dan Biologi Molekuler Tanaman IPB pada Maret 2018 sampai dengan 2019. Tahap pertama yaitu multiplikasi tunas 3 genotip, yang mana menggunakan 3 genotip. Genotip pertama yaitu Phalaenopsis amabilis X KHM 421, genotip kedua yaitu Phalaenopsis Saluspot X Bellina 110238, dan genotip ketiga yaitu Phalaenopsis Saluspot X Bellina 110244. Di mana eksperimen ini akan ditanam pada media 1/2 ms dengan berbagai konsentrasi BAP yaitu dari 0 sampai dengan 44,39 mikrometer. Di mana pengamatan ini yang diamati yaitu jumlah tunas, daun, akar, dan PLBS dilakukan hingga 12 minggu. Tahapan kedua yaitu analisis variasi soma klonal dilakukan pada 30 tunas klonal Phalaenopsis Saluspot X Bellina 110244 menggunakan 11 primer PTO-SNAP, di mana DNA diisolasi menggunakan metode CTAB yang diperbanyak dengan PCR dan dianalisis dengan elektroforesis gel agarose, di mana data pita dikonversi menjadi data alelik untuk menghitung keragaman. Adapun di sini gambar dari penelitian yang telah dilakukan, dan di sini ada tabel dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Ada 4 tabel. Di sini tabel pertama ada rata-rata dari Phalaenopsis amabilis X Phal KHM 421. Nah, dari ke-4 tabel ini kita akan membahas ini dulu. 3 rata-rata dari jumlah organ per ekspan pada 12 MST. Di sini di tabel pertama ini ada genotip dari Phalaenopsis amabilis X KHM 421, di mana BAP yang didapat di sini yaitu sebesar 22,19 dengan rata-rata tunas yaitu 3,7 dan rata-rata daunnya itu 7,0, rata-rata akar 3,3 tanpa BAP, dan PLB-nya didapat 3,7 atau 11,9 mikrometer. Untuk rata-rata dari Phalaenopsis Saluspot X Phal Bellina 110238 ini didapatkan BAP-nya sebesar 22,19 dengan rata-rata tunas 4,7, dan rata-rata daun ini didapat 7,0, rata-rata akarnya 2 sampai dengan 3, PLB-nya 0 atau tidak ada. Dan pada tabel ketiga juga didapatkan rata-rata dari konsentrasi BAP Phal Saluspot X Bellina 110244 ini didapatkan BAP-nya yaitu sebesar 22,19 dengan rata-rata tunas yaitu 6,0 dan rata-rata daunnya itu 7,7, rata-rata akarnya 1 sampai dengan 2, BLP-nya 0. Tabel 4 ini yaitu presentasi dari keragaman tunas klonal
Phalaenopsis Salus-Pot X Bellina 1102-44. Di sini diketahui bahwa di sini digunakan 11 primer PTO SNAP DNA dari 30 tunas totalnya yang diisolasi dengan menggunakan PCR, dan didapatkan hasil yaitu ditemukan adanya 2 tunas menunjukkan profil genetik atau variasisoma klonal. Nah, ditunjukkan yaitu pada tunas nomor 16 pada perlakuan BAP 22,19 mikrometer, di mana di sini mengalami variasi di lokus PTO 241 dengan rata-rata tingkat keberagaman yang terdeteksi yaitu sebesar 7,7%, dan tunas nomor 19 juga ini menunjukkan adanya variasi lokus atau variasisoma klonar pada PTO 424 dengan tingkat keragaman terdeteksi yaitu sebesar 11,1%. Di sini adapun kita bisa melihat perbandingan antar 3 genotip ini, di mana ketiga genotip ini menunjukkan respon terbaiknya itu pada konsentrasi 22,19 mikrometer BAP. Nah, di mana di sini Phalaenopsis Salus-Pot X Bellina 110238 ini dan 110244 ini menghasilkan tunas lebih banyak dibandingkan dengan Phalaenopsis amabilis ini, yang mana di sini menunjukkan adanya perbedaan genetik yang mempengaruhi daya multiplikasi, serta morfologi tunas yang berbeda antara genotip, di mana genotip amabilis ini menghasilkan tunas lebih kecil, dan PLBS terbanyak muncul pada ini juga Phalaenopsis amabilis dengan BAP sebesar 11,09. Baiklah, adapun pembahasan hasil yang telah didapat berdasarkan isi dari jurnal, yaitu di mana konsentrasi BAP berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas, akar, daun, dan PLBS pada 3 genotip hibrida Phalaenopsis. Dan konsentrasi 22,19 mikrometer BAP ini menghasilkan jumlah tunas dan daun terbanyak pada semua genotip, di mana genotip Phalaenopsis amabilis X KHM 421 yaitu menghasilkan 3,7 tunas dengan 7 daun, sedangkan genotip Salus-Pot X Bellina 110238 itu menghasilkan 4,7 tunas dengan 7 daun, dan genotip Salus-Pot X Bellina 110244 ini menghasilkan 6,0 tunas dengan 7 daun. Jumlah akar terbanyak dihasilkan pada media tanpa BAP yaitu hingga 3,3 akar. Selanjutnya, PLBS hanya terbentuk pada genotip Phalaenopsis amabilis terbanyak yaitu pada 11,09 mikrometer BAB, dan terakhir yaitu perbedaan daya multiplikasi antar genotip yang menunjukkan adanya keragaman genetik terutama antara Salus-Pot X Bellina 110238 dan 110244. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini yaitu konsentrasi BAP 22,19 mikrometer terbukti paling efektif untuk meningkatkan jumlah tunas dan daun pada 3 genotip anggrek Phalaenopsis, meskipun cenderung menghambat pertumbuhan akar. Pembentukan PLBS hanya terjadi pada genotip Phalaenopsis amabilis X Phalaenopsis KHM 421 dengan jumlah terbanyak pada BAP 11,09 mikrometer. Analisis genetik ini menggunakan marka PTO SNAP yang mendeteksi adanya variasi soma klonal pada klon Phalaenopsis tempat Salu X Phalaenopsis Bellina 110244 yaitu sebesar 7,7% dan BAP 22,19 mikrometer dan 11,1% pada BAP 44,39 mikrometer yang menunjukkan adanya perubahan genetik akibat perbanyakan in vitro. Demikian pembahasan dan presentasi jurnal penelitian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Next, sampai jumpa di video selanjutnya.